Oke, hey, balik lagi dengan Junarba Tekno. Jadi pada tahun 2023 ini saya memutuskan untuk sedikit merombak meja kerja saya karena ya ini kan tahun baru ya, jadi saya ingin sedikit ada perubahan suasana dari tahun-tahun sebelumnya. Lalu kemudian saya teringat, oh saya belum pernah bahas soal meja saya, setup kerja saya itu secara khusus ya. Nah, jadi pada video ini saya mau bahas tentang meja kerja saya untuk tahun 2023. Saya akan mulai dulu dari ide dasarnya. Jadi meja kerja saya ini didesain untuk kerja yang laptop first ya. Jadi komputer utama kita adalah laptop, dan tujuan dari adanya setup ini adalah untuk meningkatkan produktivitas buat orang-orang yang memakai laptop dengan tambahan monitor eksternal dan beberapa perangkat lainnya. Kita akan mulai dulu dari meja saya. Jadi dari semua barang yang ada di meja saya, percayalah, meja ini adalah yang paling lama research-nya dibanding barang-barang lain. Bahkan mungkin sampai 1 bulan sendiri. Jadi ide awalnya adalah saya mau beli meja leg captain dari IKEA dengan kaki Adils. Tapi ternyata kombinasi ini tuh sangat terbatas ya ketersediaannya di online, dan harus pesan lewat toko fisik IKEA. Dengan demikian saya memutuskan untuk beli meja lain saja dari Kupang, yaitu adalah salah satu marketplace terbesar di Korea. Nah, meja yang saya pesan ini mereknya Woodme model Baudesk. Saya pilih yang punya top kayu dan kakinya itu warna putih. Awalnya saya pengen meja abu-abu karena kelihatan keren ya, tapi kalau demikian bakal nabrak dengan apartemen saya yang kamarnya itu punya lantai motif kayu dan dinding putih. Kombinasi kayu dan putih begini menurut saya sudah oke banget. Dimensi meja itu bisa dibilang sangat-sangat penting ya, karena kalau kita milih dimensinya itu salah dari depan, itu bisa jadi masalah ke depannya. Ukuran meja yang saya pilih itu bisa dibilang terhitung ngepas ya, meskipun saya sebenarnya berharap bisa lebih lebar sedikit lagi, karena saya pakai riser yang akan kita bahas sebentar lagi. Bagian topnya ini punya tebal 3,5 cm, dan buat kalian yang sedang cari meja kerja, saya sangat rekomen untuk cari top yang agak tebal. Mungkin sekitar 2-4 cm ya. Karena top ini penting supaya mejanya itu kokoh dan nggak goyang begitu kita lagi mengetik secara agresif. Terus tebal segini juga memungkinkan meja saya untuk dipasangkan mounting monitor, karena meja yang topnya tipis itu nggak bisa dipasangkan dengan mount. Nah, untuk meja ini serta barang-barang lain yang akan saya sebutkan di video ini tuh hampir semuanya saya peroleh dari marketplace di Korea ya. Tapi link dengan keyword dari barang-barang yang saya akan sebutkan pada video ini, saya akan tuliskan di kolom deskripsi. Selanjutnya saya mau bahas riser atau monitor riser. Saya sebenarnya kurang tahu namanya apa. Jadi saya butuh riser karena saya itu cukup tinggi, karena tinggi saya itu lumayan ya, jadi hampir 190 cm. Dan kalau saya nggak pakai riser itu, secara otomatis saya akan laptopan dengan postur membungkuk. Jadi kalau kerja bertahun-tahun dengan postur seperti itu tentunya nggak baik ya. Jadi saya invest ke riser, yang dimana nggak terlalu mahal-mahal juga. Ini riser merek Woodwell dengan ukuran panjang 51,3 cm, lebar 23 cm, dan tinggi 15,5 cm. Riser ini sebenarnya terhitung sangat tinggi ketimbang riser biasanya, karena pada umumnya riser tuh paling cuma 8 cm, sementara ini ya hampir 2 kali lipatnya. Tapi saya suka dengan setup multi monitor dengan posisi laptop tepat berada di bawah monitor. Kalau pakai 8 cm tentunya sebagian dari monitor itu akan tertutup layar laptop. Oleh karena itu sekalian saya pakai yang tinggi. Ini pun sebenarnya cukup ngepas kalau laptop yang saya pakai itu adalah laptop 15,5 inci. Selain itu, riser ini juga punya laci ekstra, jadi nggak semua space-nya terbuang ya. Saya pakai satu laci itu untuk menyimpan mikrofon USB dan beberapa perangkat mikrofon lainnya. Sementara satu lagi itu untuk dongle dan beberapa perangkat storage. Di bagian kolong dari riser ini bisa dipakai untuk menyimpan keyboard. Nah, sekarang saya akan lanjut ke kursi. Jadi, kursi ini adalah merek Coxina dengan tipe Spine Mesh Air. Saya sejujurnya suka banget dengan kursi ini. Untuk harganya bisa dibilang oke, dan beberapa teman saya yang pernah duduk di kursi ini juga punya komentar yang sama. Ini bukan kursi yang premium banget seperti Herman Miller, harganya bisa dibilang relatif murah, tapi buat harganya bisa dibilang fiturnya juga sudah lengkap dengan roda, adjustable height, ada headrestnya meskipun saya lagi nggak pakai, lalu ada armrest yang bisa dibilang tingginya cukup pas meskipun nggak adjustable, dan dia punya sisi belakang model mesh yang bisa bikin kita waktu duduk itu nggak kegerahan. Selanjutnya, monitor. Jadi monitor yang saya pakai itu adalah merek DX tipe 245. Merek ini jujur aja nggak terkenal, dan menurut saya juga nggak ada yang spesial dari monitor ini. Karena saya beli ini hanya untuk keperluan multitasking ya dengan laptop yang punya panel Full HD yang bukan TN, dan punya color akurasi yang bisa diterima, di mana saya dapat sRGB 95%. Biasanya saya nggak mau sengedit ini kalau beli barang ya,
karena ini harganya itu nggak nyampe 100 ribuan atau sekitaran cuma 1,1 atau 1,2 juta. Tapi kalau saya sudah selesai tugas di sini dan pulang ke Indonesia, saya ujung-ujungnya akan memberikan monitor ini saja atau menjual dengan harga murah. Jadi ya saya nggak mau invest terlalu mahal. Ukurannya itu 24 inci dengan layar 16:9, panelnya tipe VA. Refresh rate-nya itu 75 Hz. Secara teori sepertinya oke buat gaming, tapi response time-nya bisa dibilang masih lebih rendah ketimbang panel OLED pada laptop saya, dimana ini response time-nya masih 5 millisecond. Nggak apa-apa juga sebenarnya karena saya nggak expect untuk pakai monitor ini buat keperluan main game. Inputnya sendiri support HDMI dan VGA. Monitor ini sebenarnya punya built-in speaker, tapi speakernya itu lemah banget, terutama kalau dipakai buat nonton. Jadi saya beli speaker tambahan di sini. Speaker ini bisa dibilang speaker generik yang mereknya itu juga mungkin dari satu toko ke toko lain bisa beda. Dan biasanya saya pasangkan dengan desktop. Tapi bisa juga dipasangkan dengan laptop kalau saya butuh power audio yang lebih tinggi lagi. Secara kualitas sih biasa aja ya, tapi yang penting powernya cukup. Jadi kalau butuh misalnya untuk nobar gitu, nah ini bisa pakai speaker ini. Berikutnya ada mousepad atau mungkin bisa dibilang deskpad ya, karena ini lebar sekali. Buat kalian yang suka simetri, mungkin dari video ini kelihatannya aneh karena kenapa saya geser ke kanan. Ini ada alasan praktikalnya. Jadi deskpadnya itu ukurannya cuma 80 kali 33 cm, sementara meja saya panjangnya itu 100 cm. Awalnya saya pikir mungkin baiknya beli yang baru, tapi ya ini masih bagus dan masih fungsional, jadi ya saya putuskan untuk pakai yang ada aja. Jadi geser ke kanan sedikit tentunya agar mouse saya itu bisa dipakai di deskpad ini. Berikutnya adalah pencil case atau kotak pensil. Ini bukan kotak pensil yang biasa kita bawa-bawa, tapi ini adalah model yang bisa ditempel ke meja. Ini sebenarnya sangat lumayan untuk penyimpanan barang-barang kecil, tapi sering dipakai seperti misalnya gunting atau pulpen. Di ujung kiri meja ada diffuser. Ini jujur aja saya baru eksperimen untuk pakai diffuser di rumah, dan sejauh ini ternyata aromanya bisa lumayan ngasih efek calm ya, meskipun jangkauannya sangat terbatas. Berikutnya adalah tatakan gelas. Ini nggak ada yang spesial, beli di Daiso. Dan berikutnya juga ada Grid Note yang saya beli di supermarket dengan harga sekitar Rp20.000. Saya jujur aja jarang banget nyatet dengan notes, tapi sekalinya saya butuh ya jelas sudah siap karena ada notes ini. Lalu di sebelah kanan lagi ada power outlet yang saya beli di supermarket No Brand, ya itu nama brandnya, yang punya 4 port dan masing-masing ada switch-nya sendiri. Dan hasilnya menurut saya ini adalah meja kerja yang cukup simple ya, jadi nggak terlalu banyak barang-barang. Karena dari pengalaman saya biasanya tuh meja seperti ini tuh meskipun sekarang terlihat kosong, ini kadang suka terisi. Misalnya saya lagi review, ada HP di sini 2 mungkin, atau ada laptop lain, atau ada barang-barang lainnya, sehingga ini ya meskipun banyak kosong, tapi secara praktikal ini akan terisi sendirinya. Dan tentunya fungsi utamanya sebagai penunjang produktivitas itu tentu saja jalan ya, karena tinggi dari monitor ini bisa dibilang pas dengan laptop saya di bawahnya, sehingga saya nggak ada kehalangan-kehalangan seperti ini. Total biaya yang saya keluarkan untuk setup ini adalah 2,9 juta untuk yang esensialnya, serta untuk tambah-tambahannya seperti tadi ada nose, lalu ada diffuser, lalu ada power outlet, itu di 580.000. Dengan demikian total yang saya keluarkan itu ya hampir 3,5 juta ya, dimana menurut saya itu ya bisa dibilang good deal lah. Dan ini kan semua juga pakai barang-barang yang beli di Korea. Jadi saya yakin kalau Anda itu beli barang-barang di Indonesia mungkin bisa lebih murah lagi. Misalnya untuk meja, mungkin saya kira bisa lebih murah 100-200 ribu ya dengan kualitas yang mungkin mirip-mirip. Atau monitor mungkin Anda bisa cari yang lebih murah lagi. Dan tentunya ini semua masih sekedar ngasih ide ya. Jadi Anda itu mungkin bisa ngasih sesuatu lagi. Misalnya ada tanaman di sini atau ada pad buat wireless charging, dimana saya sendiri nggak terlalu suka wireless charging ya sejauh ini, tapi nggak tahu ke depannya. Ya, Anda bisa tambahkan bumbu Anda sendirilah. Oke, demikian aja video singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan juga bisa memberikan inspirasi. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ketinggalan konten dari Tekno lainnya. Saya Ju dan terima kasih telah menonton.